Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an imama wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita kembali dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhai dan diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak dapat kita hentikan. Dia akan berjalan terus, bergerak terus. Itulah waktu. Waktu itu akan terus berjalan. Dia tak peduli apakah kita siap atau tidak siap. Waktu itu terdiri dari menit, dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan dan tahun. Terus berganti. Kita memang bisa beli jam, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Maka beruntunglah kita yang bisa memanfaatkan waktu-waktu kita itu, kita isi dengan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Memang umur kita bertambah, tapi usia kita terus berkurang. Makin hari demi hari kita lewati, makin berkurang jatah kesempatan kita hidup di dunia ini. Motivasilah diri kita untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu-waktu kita yang kita jalani dapat kita isi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah banyak mengisahkan tentang manusia-manusia zaman dahulu kala. Banyak manusia yang durhaka kepada Allah, dihancurkan Allah dan dibinasakan Allah. Kita mendengar, mengetahui kisah Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kesombongannya dihancurkan oleh Allah.
Begitu juga dengan Fir'aun di masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dia memiliki kekuasaan yang besar dan luas, tapi dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang raja di masa sebelum Rasulullah lahir, Abraha, karena hendak menghancurkan Ka'bah, maka terlebih dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya raja-raja dan penguasa, tapi Allah juga menghancurkan satu bangsa. Kita mengenal bangsa Ad, kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Samud di masa zaman Nabi Saleh alaihissalam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Madian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan tidak mengikut apa yang diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengambil satu kisah tentang kaum Madian, yaitu kaum zaman Nabi Shu'aib alaihissalam. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Hud ayat 94 sampai dengan ayat 95. Kaum Madian ini kebiasaannya mereka berdagang, menjadi pedagang kebanyakan mereka. Tetapi karena mereka ini melakukan perbuatan buruk, yaitu curang dalam berdagang, mengurangi timbangan dan takaran, karena keinginan mereka untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shu'aib alaihissalam untuk mendakwahi mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa perbuatan kecurangan yang mereka lakukan itu jelas buruk dan salah dalam pandangan agama. Tetapi mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan, apa yang didakwakan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam. Akhirnya Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Itu dijelaskan Allah di dalam surah Hud ayat 94 sampai dengan ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna Shu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Maka ketika keputusan kami datang, artinya Allah menurunkan azab kepada kaum Madian yang curang di dalam berdagang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan Shu'aib. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Shu'aib alaihissalam beserta orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dengan kasih sayang kami. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Sedangkan orang-orang yang zalim, arti orang-orang yang durhaka kepada Allah dan tidak mengikut perintah
yang dicontohkan, yang didakwakan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam dibinasakan oleh suara yang mengguntur, suara yang menggelegar, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Di dalam sejarah Allah menurunkan goncangan yang dahsyat, yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi sehingga bumi ini merekah, bumi ini terbuka. Maka Allah melanjutkan ayatnya pada ayat 95, ka'allam yakhnau fiha ala bu'dal madyana kama ba'idat samudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Padahal wilayah Madian itu, kaum Madian itu pernah ditinggali oleh penduduk Madian, umat Nabi Shu'aib alaihissalam. Tetapi karena peristiwa gempa yang dahsyat itu, maka manusianya ditelan oleh bumi. Ketika peristiwa itu selesai, sunyi senyap, tidak ada lagi makhluk sedikit pun yang hidup ketika itu. Seolah-olah wilayah itu tidak pernah didiami oleh manusia. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala karena perilaku kedurhakaan mereka. Apa perilaku mereka? Curang dalam berdagang, curang dalam menimbang, curang dalam menakar. Maka Allah menurunkan azabnya kepada mereka, tidak tersisa sedikit pun. Seolah-olah dalam ayat ini, ya, belum pernah tinggal siapapun di tempat itu. Sunyi senyap setelah peristiwa itu. Maka di dalam Islam kita tidak dilarang untuk mengambil untung di dalam berdagang, mengambil untung dalam berdagang, tidak dilarang. Yang dilarang itu curang dalam berdagang, menzolimi orang, mengambil hak-hak orang, menyakiti orang. Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita punya harta yang banyak. Tapi janganlah memperoleh harta itu dengan kecurangan. Jangan kita punya harta dengan jalan-jalan yang dilarang oleh agama kita Islam. Islam tidak melarang kita punya kedudukan, karena kedudukan itu bisa sebagai sarana kita untuk nolong orang. Tapi jangan memperoleh kedudukan itu dengan sifat kecurangan. Allah juga tidak melarang, agama kita tidak melarang kita punya pangkat yang tinggi. Tapi yang dilarang mendapatkan pangkat itu dengan kecurangan. Allah juga tidak melarang, agama juga tidak melarang kita punya titel seambrek sebanyak-banyaknya. Tapi yang dilarang oleh agama adalah mendapatkan gelar itu dengan jalan kecurangan. Allah juga tidak melarang kita punya kekuasaan, tetapi yang dilarang mendapatkan kekuasaan itu dengan kecurangan. Karena perbuatan curang itu adalah perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang oleh agama kita Islam, perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Karena perbuatan curang itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang menyakiti dan menzolimi orang lain. Kali ini kita akan menjelaskan ada 10 keburukan sifat curang.
Karena memang curang itu sangat buruk. Dan kita berharap dengan tema ini, dengan topik ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sifat kecurangan dalam semua bidang kehidupan kita. Apa yang pertama, keburukan dari kecurangan itu adalah satu, orang yang melakukan kecurangan dan orang yang mendukung kecurangan, orang yang menyetujui kecurangan, orang yang membantu kecurangan, orang yang menolong kecurangan, maka dia akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melakukan maupun yang menyetujui, mendukung dan membantu kecurangan, maka mereka sama-sama mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yasfa' syafa'atan hasanatain yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan dan pertolongan itu pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Jadi kalau kita menolong perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan orang itu. Kalau kita mengajak orang berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengerjakan itu tanpa mengurangi pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut. Kita ajak untuk mengaji, kita ajak untuk sholat jamaah, kita ajak untuk bersedekah, kita ajak untuk membantu orang lain, dan kita ajak dengan hal-hal kebaikan lainnya. Maka orang yang ngajak itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu tanpa mengurangi pahalanya dari yang melakukan sedikit pun. Begitulah luar biasanya perbuatan baik. Termasuk juga kalau perbuatan sesuatu itu memudahkan orang melakukan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dengan orang mudah melakukan kebaikan tersebut. Kemudian ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan barang siapa memberikan pertolongan yang buruk, pertolongan yang tidak baik, pertolongan yang maksiat, termasuk yang sedang kita bicarakan, pertolongan orang melakukan kecurangan, menyetujui orang melakukan kecurangan, serta mendukungnya, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Sama dia memikul dosanya. Ada seseorang tidak minum khamar, tapi dia membelikan minum khamar itu, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang meminum khamar tersebut. Ada orang tidak minum khamar, tapi menjual khamar di kedai dan tokonya, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang meminum khamar tersebut. Dia tidak minum khamar, tapi dia memproduksi khamar, maka dia sama mendapatkan dosa dengan orang yang meminum khamar tersebut. Dia tidak berjudi, tapi dia menggelarkan tikar untuk orang berjudi, maka dia juga mendapatkan dosa judi, dosa dari perbuatan judi yang dilakukan orang tersebut, karena memudahkan orang melakukan itu.
dia tidak melakukan perbuatan judi, tapi dia menyediakan lapak-lapak judi, maka dia juga akan mendapatkan dosa dari perbuatan judi orang. Dia tidak berzina, tapi dia membuat warung-warung untuk orang berzina, maka dia juga mendapatkan dosa dari perbuatan orang yang berzina tersebut. Begitu bahayanya perbuatan buruk tersebut, buruknya perbuatan maksiat kalau kita mendukung perbuatan maksiat tersebut. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan apapun, sebagaimana macam manapun kuatnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau Allah sudah berkehendak menghancurkan, maka hancurlah kekuasaan seseorang tersebut. Keburukan yang kedua adalah dari perbuatan curang itu, Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang yang melakukan kecurangan. Melepaskan diri itu bermaksud adalah Rasul tidak mengakui orang yang curang itu masuk golongannya, masuk kelompoknya, masuk dalam saf-safnya nanti di akhirat. Tidak diakui masuk dalam rombongannya ketika di akhirat kelak. Untuk orang-orang yang curang di dalam kehidupannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami. Artinya bahwa orang yang melakukan kecurangan di dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam perbuatannya, maka tidak termasuk golongan kami. Masuk golongan kami itu golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, perbuatan buruk dari kecurangan itu adalah manusia akan membenci orang yang melakukan kecurangan dan akan menjauhinya. Kita yakin dan percaya kalau seseorang itu hatinya masih bersih, masih murni, masih baik, pasti dia membenci keburukan. Kalau seseorang hatinya itu masih baik, masih bagus, masih jernih, pasti dia membenci kemaksiatan. Kalau seseorang itu hatinya masih bersih, pikiran jernih, hatinya masih bagus, pasti dia akan membenci kecurangan. Karena kecurangan itu memang sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati yang bersih, hati yang murni, hati dan pikiran yang jernih tidak suka kepada kecurangan tersebut. Maka kalau dia melihat kecurangan tersebut, maka dia akan membencinya dan akan menjauhinya, karena dia takut bakal kena juga dia nanti terseret-seret dengan kecurangan orang tersebut. Sedangkan yang keempat, perbuatan curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap mensia-siakan amanah. Orang yang khianat itu mensia-siakan amanah, amanah yang telah diberikan kepadanya. Padahal amanah yang diberikan itu harus dijaga, ya, karena kita akan mempertanggungjawabkan amanah itu. Maka orang yang curang hakikatnya adalah menyia-nyiakan amanah, menyia-nyiakan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, bagi orang yang khianat, bagi orang yang curang, maka tidak sempurna keimanannya.
Artinya bahwa khianat, curang itu akan berpengaruh kepada keimanan seseorang dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Ini sifat yang sangat dibenci oleh agama kita Islam. Yang kelima adalah sifat curang itu termasuk salah satu sifat orang yang munafik. Kita dalam bergaul ini harus berhati-hati dengan orang munafik. Karena orang munafik itu Pak kadang-kadang baik di depan, buruk di belakang. Orang munafik itu bisa berganti-ganti situasi dan kondisi, di mana yang menguntungkan bagi dia, di situ dia. Kalau orang tua dulu, orang munafik ini sifatnya seperti pucuk eru. Kemana angin bertiup, ke situ dia. Di mana menguntungkan pribadi, ada janji-janji untuk mendapatkan sesuatu, maka ke situlah dia beralih. Oleh karena itu ada hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, tetapi sebetulnya tanda-tanda yang lain ada. Di sini dalam hadis ini disebutkan 3. Masih ada yang lain dalam hadis yang lain. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara dia bohong. Kalau ngomong dia dusta. Kalau bicara enggak ada benarnya. Enggak ada benarnya. Bohong. Ya. Jadi kalau orang suka berbohong, itu salah satu sifat tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Yang kedua, ketika ia berjanji ia mengingkari. Janjinya semadi-semadu, tapi enggak ada yang dilaksanakan satupun. Kadang-kadang karena dia pandai mengumbar janji, orang terlena dengan janji-janjinya. Tetapi satupun janjinya tidak pernah diwujudkannya. Kalau kita menemukan ada orang yang suka berjanji tapi tidak memenuhi janjinya, maka itu salah satu dari sifat orang munafik. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Yang ketiga, apabila dia berikan amanah, dia berkhianat, dia curang. Ya, jadi kecurangan itu adalah salah satu dari sifat orang-orang yang munafik. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat-sifat munafik. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, perbuatan buruk dari kecurangan yang keenam, bahwa perbuatan curang akan menghilangkan keberkahan. Keberkahan itu maknanya adanya kebaikan terhadap sesuatu. Rezeki yang berkah, bikin tenang. Anak yang berkah, patuh, taat. Ya, rumah yang berkah, enak kita berada di rumah itu. Makanan yang berkah, mengenyangkan dan menyehatkan. Umur yang berkah, cenderung bikin kebaikan. Enak melangkah di tempat yang baik. Nikmat kita ibadah. Nikmat kita dengar pengajian. Suka kita berbuat baik. Itu tanda umur kita berkah. Harta berkah. Harta yang bermanfaatnya banyak. Biarlah sedikit tapi berkah. Daripada banyak enggak berkah. Kadang-kadang bikin masalah.
Itu tanda harta kita mungkin bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama. Oleh karena itu, kalau dia jadi pedagang curang, maka dia akan diangkat keberkahan hasilnya. Kalau dia menjadi pemimpin yang curang, maka dia akan diangkat keberkahan sebagai seorang pemimpin. Kalau dia sebagai penguasa yang curang, maka dia juga akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Makanya di dalam agama kita Islam, kita disuruh mencari nafkah yang baik, makan yang halal, makan yang bagus-bagus, cari rezeki yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari makanan yang halal dan baik. Halal dan baik. Halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan itu memang sering membawa kita kepada hal yang buruk. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Musuh yang harus kita hindarkan. Agar kita tidak terikut kepada musuh-musuh kita yang membawa kita kepada kemaksiatan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Ada satu ungkapan seorang ulama. Ya. Ulama ini bernama Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harani. Beliau berkata begini. Ucapan ini dari ulama bagus juga menjadi renungan kita. Apa kata beliau? Wal qalilu min halal yubaraku fihi. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa berkah di dalamnya. Sedikit ya halal. Biarlah sedikit, yang penting halal, berkah di dalam. Tetapi sebaliknya kata beliau, wal haramu kasir. Yang haram itu banyak. Yazhabu wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Yang haram itu banyak. Dia akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ingatlah itu. Itu ucapan ulama. Bagaimana orang di dalam hidupnya melaksanakan riba? Allah sudah tantang itu riba. Siapa yang melaksanakan riba, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sedikit tapi halal, berkah. Daripada banyak ya, bikin kita enggak tenang. Bukan saja enggak tenang ketika hidup, mungkin saja nanti kita tidak tenang ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Pasti ada efek, akibat. Harta-harta yang haram itu Pak pasti berakibat tidak baik dalam kehidupan kita. Yakinlah itu. Yang ketujuh, kecurangan adalah perbuatan zalim. Karena curang itu zalimi orang, menganiaya orang, menyakiti orang lain. Maka perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian pada doa orang-orang yang dizalimi. Karena orang-orang yang dizalimi itu sesungguhnya ya, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doanya. Allah tidak akan tolak doanya.
maka jangan kalian melakukan kezaliman kepada siapapun, termasuk salah satu kezaliman bentuknya adalah melakukan kecurangan dalam kehidupan, karena itu menzalimi orang, menyakiti orang, ya, menganiaya orang lain. Yang ketujuh, keburukan dari kecurangan, perbuatan curang akan menjadikan faktor kegagalan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Bagaimana masyarakat itu bisa baik kalau di sana sini terjadi kecurangan? Dalam semua lini kehidupan manusia ada kecurangan. Dalam bidang A ada kecurangan, dalam bidang B ada kecurangan, dalam bidang C ada kecurangan. Maka tidak mungkin akan terwujud masyarakat yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena kecurangan itu sangat berbahaya. Ya, bisa menghancurkan sendi kehidupan kita dan membuat kita tidak tenang dalam kehidupan ini. Dan yang kesembilan, kecurangan itu menciptakan permusuhan di antara satu dengan yang lain. Muncullah permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan akhirnya kehidupan masyarakat pun tidak akan tenang. Terakhir, keburukan dari kecurangan itu adalah terjerumusnya seseorang pada sikap meremehkan syariat agama dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa kecurangan itu boleh dilakukan dalam bidang-bidang tertentu, padahal kecurangan itu tidak boleh dilakukan dalam bidang apapun dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kecurangan itu boleh dilakukan, maka sama dia meremehkan dan merendahkan syariat agama kita Islam. Padahal syariat agama kita Islam jelas-jelas melarang kita semua untuk melakukan kecurangan. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Maidah ayat 50, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallah hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang mereka maui? Sedangkan Allah bertanya, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Hukuman jahiliyah, hukum yang diterapkan jahiliyah dulu, siapa yang kuat dia akan mengatur. Siapa yang kuat uangnya, siapa yang punya kekuatan kekuasaannya, dia akan berkuasa. Begitulah zaman jahiliyah dulu. Maka datanglah Islam merubah hukum jahiliyah menjadi hukum yang baik menurut syariat agama kita Islam. Maka Allah mengatakan, maka hukum Allah inilah hukum yang paling baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Hukum Allah melarang seseorang itu melakukan kecurangan dalam kehidupan, melakukan kezaliman dilarang, menyakiti orang lain, menganiaya orang lain. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat-sifat kecurangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan bahwa ada 5 hal cara untuk menghindarkan diri kita dari sifat kecurangan. Yang pertama adalah merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melihat kita, memonitor kita, mengawasi kita, dan memperhatikan apapun yang kita lakukan. Kalau seseorang itu sudah punya keyakinan bahwa
apapun yang dilakukannya, apapun yang dibuatnya, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Walaupun orang lain tak melihat, tapi Allah mengawasi, Allah memonitor. Kita yakin dan percaya, maka tidak akan ada orang yang curang di dalam kehidupan ini. Apakah dia sebagai pedagang, sebagai penegak hukum, apakah sebagai penguasa, sebagai pengusaha dan lain sebagainya, dan profesi-profesi lainnya. Maka apabila dia meyakini Allah itu melihat, memperhatikan, mengawasinya, maka dia tidak akan berani melakukan kecurangan. Yang kedua adalah untuk kita senantiasa mengutamakan sifat jujur dalam semua kehidupan kita. Jujur itu harus kita kedepankan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi, jadilah kalian orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Jadilah kita orang yang jujur dalam semua hal, semua kebiasaan kita, utamakan kejujuran. Yang ketiga adalah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang kita emban tersebut. Maka kita akan menjadi orang yang akan memegang amanah dan tidak khianat kepada amanah yang diemban kepada kita semua. Yang keempat adalah menyadari sepenuhnya betapa buruknya sifat kecurangan, akan merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa untuk menghindarkan sifat curang, laksanakanlah tugas-tugas yang diberikan itu dengan keikhlasan. Rezeki enggak bakal kemana. Yakinlah, Allah akan memberikan rezeki kita. Seandainya kita tidak curang, maka rezeki kita seperti itu juga jumlahnya. Seandainya curang, rezeki pun seperti itu yang diberikan Allah. Tergantung kita sabar atau tidak sabar dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini saja topik dan tema kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi usia kita, memberkahi umur kita, dan mudah-mudahan kita sehat selalu sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.